Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada Tuhan. Apabila di antara Bapak, Ibu, ataupun Saudara-saudari ada yang baru pertama kali ini berbakti di GKI Blora, kami mohon untuk berdiri sejenak agar jemaat bisa mengenalnya. Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Berikut kami sampaikan beberapa pokok warta dalam minggu ini. Yang pertama, pengkhotbah hari ini yang melayani firman Tuhan pada hari ini, Minggu 30 November 2025, di Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian Umum 2 adalah Pendeta Fania Natasha. Dimohon jemaat mendukungnya di dalam doa. Kedua, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 November 2025, dalam Kebaktian Umum 1 dan Kebaktian Umum 2 di Gedung GKI Blora akan dilaksanakan pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus. Dimohon jemaat untuk dapat mempersiapkan diri. 3. Sakramen Baptis Kudus Dewasa dan juga Sidi. Pada hari ini, Minggu 30 November 2025, dalam Kebaktian Umum 1 pada pukul 9 pagi ini sampai dengan selesai, akan dilaksanakan Sakramen Baptis Kudus Dewasa dan juga pengakuan percaya atau Sidi. Yang keempat, Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Pernikahan. Bila Tuhan menghendaki dan jemaat tidak keberatan, maka pada hari Jumat tanggal 12 Desember 2025 pada pukul 11.30 sampai dengan selesai bertempat di GKI Karangsaru, Semarang. Akan dilaksanakan kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan dalam diri Iko Dwi Karisma, anggota GKI Blora, beralamat di Jalan Gunung Sindoro nomor 11, Blora, dengan Erineta Kuswandi Ko, anggota GII Hok Im Tong Bandung, Jalan Jenderal Sudirman nomor 388, Balikpapan, Kalimantan Timur. Berdasarkan Tata Gereja GKI pasal 32 ayat 3, maka kepada jemaat diberi kesempatan untuk mendoakan dan mempertimbangkan sampai dengan hari Minggu tanggal 7 Desember 2025. Bila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan seperti tersebut, tidak ada surat keberatan sah yang masuk ke Majelis Jemaat GKI Blora, maka saudara-saudara tersebut akan diteguhkan dan diberkati pernikahannya. Yang kelima, berita duka. Telah dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga pada hari Kamis 27 November 2025, seorang anggota jemaat GKI Blora, yaitu Gunawan Wijaya dalam usia 77 tahun, beralamat di Jalan Pemuda nomor 18 Blora. Kebaktian untuk pemakaman akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 30 November 2025 pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Jenazah diberangkatkan ke pemakaman Watu Gede, Jepon pada pukul 10 pagi. Dimohon jemaat mendukung dalam doa agar keluarga diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Yang keenam, perjamuan kasih. Untuk menjalin keakraban antar jemaat dan juga simpatisan GKI Blora, pada hari ini, Minggu 30 November 2025, akan dilaksanakan perjamuan kasih setelah kebaktian ini selesai, yang akan bertempat di ruang serbaguna GKI Blora. Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari berkenan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang ketujuh, permohonan dukungan doa.
Panitia Natal Umum GKI Blora memohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk persiapan dan juga pelaksanaan seluruh rangkaian Natal 2025 agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Panitia juga telah menyediakan kartu doa seperti ini yang dapat diambil di depan gedung gereja setelah ibadah ini selesai. Terima kasih. Demikian pokok warta dalam minggu ini, dan untuk warta selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat yang disediakan di pintu depan gedung gereja setelah kebaktian ini selesai. Selamat beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, marilah kita lanjutkan ibadah kita dengan memasuki saat teduh. Amin. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Marilah kita persiapkan diri kita menyambut kedatangannya dalam minggu Advent 1 ini dengan pujian Bangun Sambut Fajar Baru. Bangun sambut fajar yang baru, song-songlah kabar malaikat, rayakanlah kelahirannya, lihat dia yang dinantikan. Bayi yang mama dan papa, satukan hati kita, dia bukakan pintu sorga dan dia hidup di dalam kita. Buat yang sedih dan yang berduka, Sang Immanuel bernyanyi. Dengar kidungnya lembut merdu, bergema di seluruh dunia. Musiknya kan memulihkan, kasihnya kan bergema, menggelegar kidung Tuhan, hancurkan semua kebencian. Dalam gelapnya akan datang saat dunia putus asa. Dengan fajar pagi cemerlang, hangat lembut menenteramkan. Semua akan bernyanyi, yang lumpuh kan melompat, yang lemah kan dikuatkan, dan senjata dipatahkannya. Umat yang dikasihi Tuhan, kita masuki Minggu Advent yang pertama ini dengan pengakuan. Penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, ketakutan merupakan bagian dari pengalaman hidup umat manusia. Ketakutan seringkali membuat kita kehilangan pengharapan, sehingga kita lupa akan hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Di Minggu Advent pertama ini, Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa berjaga dalam ketaatan, untuk menantikan kembali hadirnya Sang Juru Selamat. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Tak usah cari jalan, tak usah bergerak, bersusah siang malam, mengaku datangnya, sengaja Ia datang melipur laramu, menaruh kasih sayang, membuka belenggu. Lagi menakutkan kuasa yang gelap, semua lawanku menghilang serempak, segera jamu datang penuh karunia, membawa kemenangan selama-lamanya. Marilah kita masuk di dalam doa pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami datang kepadamu membawa segala dosa diri kami. Dalam seluruh keberadaan kami, baik perbuatan dan tutur kata, bahkan juga di dalam pikiran dan perasaan kami yang seringkali mendukakan hati-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku.
Berita anugerah dibacakan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai dengan 11. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kristus Raja semesta, Kristus Surya kebenaran, dan kita nantikan untuk kalahkan kegelapan. Kami nantikan datang-Mu, puaskan hati yang rindu. Engkau harapan baru, mengubah hati yang beku. Yang dinantikan tiba, lepaskan belenggu dosa. Begitu besar kasih-Nya, mengubahkan hidup kita. Kami nantikan datang-Mu, puaskan hati yang rindu. Engkau harapan baru, mengubah hati yang beku. Kesedihan berganti kala cinta-Mu beserta, duka cita akan berakhir saat Immanuel datang. Kami nantikan datang-Mu, puaskan hati yang rindu. Engkau harapan baru, mengubah hati yang beku. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur untuk setiap kasih karunia-Mu bagi kami. Dan kini kami mengarahkan hati, pikiran, jiwa, dan raga kami pada kebenaran firman-Mu. Ketika kami sama-sama membacanya, ketika kami bersama-sama bermazmur, ketika kami bersama-sama merenungkan Injil Tuhan Yesus Kristus, maka biarlah kami menjadi lahan yang gembur dan subur untuk firman-Mu yang ditabur, sehingga firman itu berbuah dalam kehidupan kami. Dalam cinta kasih-Mu kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dibacakan dari Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Yesaya 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Firman yang diterima Yesaya bin Amos
dalam penglihatan tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan tegak melampaui puncak gunung-gunung dan menjulang di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajarkan jalan-jalannya kepada kita, dan supaya kita berjalan di jalurnya. Sebab dari Sion akan terbit pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menghakimi antara bangsa-bangsa dan memutuskan perkara bagi banyak suku bangsa. Mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang melawan bangsa lain, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahtera hidupmu. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Ku senang saat orang berkata, "Mari kita ke rumah Tuhan." Kini kaki kami berdiri di pintu gerbangmu Yerusalem. Yerusalem telah didirikan jadi kota bersambut rapat. Ke sana umat bersiaran, bersyukur kepada nama Tuhan. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Sebab di sanalah diletakkan kursi-kursi pengadilan milik keluarga Raja Daud untuk menghakimi umat Tuhan. Berdoalah bagi Yerusalem, dialah yang mencintaimu. Mendapat sentosa di purimu, sejahteralah bagi Yerusalem. Shalom, shalom, damai Tuhan padamu. Shalom, shalom, sejahteralah hidupmu. Bacaan kedua dari Roma 13 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-14. Roma 13
ayat 11 sampai dengan yang ke-14. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil dibacakan dari Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai dengan 44. Injil Matius pasal 24 ayat 36 sampai 44. Tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu apa-apa sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu giling, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan harinya Tuhanmu datang. Namun ketahuilah, jika tuan rumah tahu jam berapa pada malam hari pencuri akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang terus membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan kebenarannya. Maranatha. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama Advent, masa di mana gereja mengingat tentang 2 makna kedatangan Kristus. Yang pertama, kita kembali mengingat bahwa Yesus Kristus Allah kita datang di Bethlehem, dan yang kedua bicara tentang kedatangannya kembali
pada akhir zaman. Advent bukan hanya tentang Natal yang mendekat, tetapi juga tentang cara hidup orang yang sedang menantikan Tuhan setiap hari. Namun saudara, ketika kita bicara tentang orang yang menantikan kedatangan Tuhan, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Karena tidak sedikit orang sebenarnya memiliki kenyamanan ketika sedang membicarakan kedatangan Tuhan. Tidak sedikit orang yang nyaman ketika bicara soal kedatangan Tuhan. Kenapa? Bisa tolong dibantu? Ya. Kenapa orang tidak nyaman untuk membicarakan kedatangan Tuhan, saudara-saudara? Maka saya melakukan survei dengan survei bukan dengan manusia ya, tapi dengan robot gitu ya. Jadi saya mencoba bertanya dengan ChatGPT. Itu agak keren sekarang, bukan cuma nyari di mbah Google, tapi saya tanya sama ChatGPT. Kenapa ya orang tuh tidak nyaman memberikan atau membicarakan tentang kedatangan Tuhan? Ya, tulisannya kecil-kecil jadi saya akan bacakan saja. Namun apa yang saya lakukan ini baiknya tidak dilakukan oleh Bapak Ibu gitu ya. Karena sekarang ChatGPT atau AI itu dipakai oleh semua orang ya. Terakhir saya tahu satu data, 1 kali prompt dikirim lewat AI, maka 2 galon air bersih kita akan habis. Jadi 1 kali kita ngetik nih misalnya gitu, ini intermezzo aja di luar tema. ChatGPT kan tanya, apa yang lagi kamu ingin tanyakan biasanya gitu ya. Terus kita suka tanya, ini malam minggu kira-kira cuman aku doang gak ya yang sendirian di rumah. Ya, suka galau gitu kan curhat sama ChatGPT. Sekali pertanyaan itu dikirim, 2 galon air bersih itu mendinginkan dia. Jadi menurut data, bukan air laut, bukan sembarang air, betul-betul air bersih. Semakin sering kita mengirimkan prompt kepada ChatGPT gitu ya, maka 2 galon air bersih hilang. Karena diserap oleh dia supaya dia tidak terlalu panas. Jadi ini ada dampaknya ternyata ke dalam lingkungan kita. Itu pengetahuan aja saudara-saudara. Jadi jangan sering-sering kalau nggak penting-penting amat, jangan sering-sering tanya sama ChatGPT gitu ya. ChatGPT temenin aku dong, aku malam minggu kesepian nih. Jangan lakukan itu lagi ya. Lebih baik kita keluar, kontak siapa? Kamu lagi sepi nggak? Ayo kita main bareng-bareng gitu ya. Karena 2 galon air saudara-saudara. 2 galon air bersih itu dipakai untuk mendinginkan programnya. Makanya dia pintar banget kalau jawab. Nggak ada salah ketik. Tapi bayarannya 1 kali prompt 2 galon air. Bayangin coba ya. Nah ini intermezzo aja. Kembali lagi kepada apa yang saya tanyakan. Kenapa ya kok orang itu tidak nyaman ketika membicarakan kedatangan Tuhan? Yang pertama adalah karena banyak orang atau kita seringkali mengkaitkan kedatangan Tuhan itu dengan gambaran yang mengerikan. Bencana alam, atau Tuhan yang murka, atau film-film yang sensasional tentang akhir zaman dengan efek-efek yang memberikan dampak ya bisa dibilang horor gitu ya, atau thriller, sesuatu yang menegangkan. Atau kedatangan Tuhan, atau mungkin kita bisa bilang juga sehingga kedatangan Tuhan kita nilai sebagai ancaman, bukan pengharapan. Yang kedua, kenapa banyak orang merasa tidak nyaman ketika membicarakan tentang kedatangan Tuhan kembali? Yang kedua adalah banyak orang yang merasa hidupnya belum cukup baik. Di sini berarti kita bicara tentang ketidaklayakan. Jadi seringkali orang itu merasa tidak layak ketika nanti Tuhan datang segera, maka dia merasa tidak nyaman untuk mempercakapkan tentang hal ini gitu ya. Karena ada rasa bersalah yang belum dibereskan,
ada pergumulan moral yang belum selesai gitu ya, atau bahkan ada hal-hal yang dia rasa kayaknya aku masih belum benar hidupnya. Yang ketiga, kedatangan Tuhan itu seringkali dianggap sebagai hal yang menginterupsi kehidupan. Masih banyak yang belum diselesaikan, masih belum berhasil, cita-cita belum tercapai, masih belum bisa baptis di tahun ini misalnya gitu ya, masih belum mapan hidupnya. Kalau Tuhan datang segera, atau kalau kita mempercakapkan itu seolah-olah kita diingatkan tentang hidup yang belum tercapai cita-citanya. Yang keempat, kenapa orang itu enggan mempercakapkan ini, karena manusia secara pribadi tidak suka dengan ketidakpastian. Lebih suka dengan hal-hal yang mudah diprediksi. Contoh, kalau kita pakai dengan panitia Natal atau panitia Advent Natal yang sekarang lagi bergumul nih bersama-sama, ya. Dalam setiap keputusannya itu bicara tentang sesuatu yang tidak pasti. Misalnya, nanti kira-kira waktu perayaan itu hujan enggak ya? Jemaat nanti bisa datang semua apa enggak? Tujuannya apa saudara-saudara? Menghitung anggaran pasti. Anggaran misalnya nih, ini misalnya di GKI Blora sih nggak begini gitu ya. Misalnya nih gitu kan, anggaran 40 juta gitu. Ternyata proposal panitia tembus 80 juta. 100% nih gitu kan. Wah, cekot-cekot semua. Kenapa? Karena dalam penyusunan anggaran muncul ketidakpastian. Nanti kalau harga dagingnya naik gimana? Nanti kalau tempenya naik gimana? Nanti kalau bawang merahnya naik gimana? Berpengaruhlah ke anggaran konsumsi, gitu kan? Nanti kalau tiba-tiba dekornya itu nggak anti badai, hujan deres, ketiup angin rusak, muncullah anggaran lagi antisipasi dari itu semua. Manusia tidak suka dengan ketidakpastian. Bahkan ketika mencari pelayan-pelayan ibadah, kita juga seringkali ketemu dengan hal ini. Gek nanti orangnya nggak datang, gek nanti dia kalau begini begitu gitu ya. Penuh dengan ketidakpastian dan manusia tidak suka akan ketidakpastian. Makanya orang enggan mempercakapkan kedatangan Tuhan. Walaupun di dalam firman Tuhan berkali-kali dibilang kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Yang kelima adalah budaya modern. Budaya modern itu orang sekarang bergerak semua serba cepat. Contoh tadi di awal kenapa saya tanyanya sama ChatGPT, nggak nanya sama Bapak Ibu satu-satu, itu lebih cepat. Saya tinggal ngetik langsung muncul tuh gitu ya. Sebetulnya ada 10 alasannya, tapi saya cut aja 5. Kalau saya harus satu-satu gitu ya, wah lama nih persiapan khotbah dalam waktu kemarin minggu terakhir khotbah ke minggu ini nggak cukup 1 minggu gitu ya. Saya harus ke rumah Bapak Ibu nanya satu-satu, menurut Ibu kenapa, menurut Bapak kenapa, menurut adik kenapa, belum lagi ngetik gitu kan, tanya robot lebih cepat. Budaya modern. Semua sekarang lebih cepat sehingga orang punya yang namanya target dan tenggat. Dan akhirnya saking terlalu sibuknya untuk memenuhi target dan tenggat, tidak punya ruang untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya spiritual atau rohani. Nah, ringkasnya adalah karena ini tidak bisa dibaca oleh Bapak Ibu gitu ya. Ringkasnya adalah orang tidak suka membicarakan kedatangan Tuhan bukan karena Tuhan menakutkan, tetapi karena pemahaman kita dibentuk oleh rasa takut bukan oleh Injil. Kan tadi yang diomongin semua ketakutan-ketakutan, keengganan-keengganan itu muncul karena apa? Karena kita yang sudah takut duluan, kita yang sudah cemas duluan, kita yang gak suka dengan ketidakpastian duluan.
Bukan karena Tuhan yang menakutkan, tetapi karena kita dibentuk oleh pemahaman akan rasa takut, bukan oleh kabar sukacita atau Injil. Makanya saudara-saudara, ketika ada kalimat waktunya sudah dekat, maka yang muncul bukan sukacita, tapi kecemasan. Padahal saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud untuk menakut-nakuti kita. Memang kalau kita baca dalam teks Injil pada hari ini gitu ya, kita bisa melihat di sana Tuhan Yesus tidak kasih tanggal. Tuhan Yesus tidak memberikan kapan waktunya. Yesus bahkan berkata, tidak seorang pun yang tahu akan hari dan saat itu. Nah, kita mulai lagi nih bertanya-tanya, kenapa ya kok Tuhan Yesus sengaja merahasiakan waktunya? Saudara, kalau kita mau jujur, kenapa Tuhan Yesus sengaja merahasiakan waktunya? Sebetulnya bukan kesengajaan, karena dalam Injil juga dituliskan anak sendiri pun tidak. Artinya hanya Bapa yang tahu kapan itu akan terjadi. Tetapi kalaupun Tuhan Yesus tahu, mungkin memang tidak akan diberitahu dengan secara lugas, tetapi dengan perumpamaan atau dengan cerita atau dengan ilustrasi. Kenapa? Karena kalau manusia tahu tanggal pastinya, bisa dipastikan apa yang akan terjadi hari ini isinya adalah penundaan. Yesus akan datang pada tanggal 25 Desember 2025. Tanggal cantik tuh ya, 25. Yesus akan datang 25 Desember 2025 misalnya. Sudah bisa dipastikan yang akan terjadi adalah penundaan. Penundaan apa? Bukan kedatangannya yang ditunda, tapi pertobatan kita ditunda. Perbuatan baik kita yang ditunda. Memperbaiki relasi kita itu yang akan ditunda. Bahkan menjalani hidup yang benar itu akan ditunda sampai menuju deadline-nya. Maksudnya gimana? Karena kita tahu 25 baru mau datang, 1 Januari 2025 ketika ada gema panggilan ayo bikin komitmen untuk menjalani tahun ini sama Tuhan. Ditulis komitmennya. Ngomong-ngomong komitmen, ada yang masih nyimpen kertas komitmen yang saya minta tulis di tanggal 1 Januari? Coba ini membuktikan nih, kalau kita benar-benar menjalankan atau kita menunda. Masih kertasnya itu dibagikan di kebaktian 1 Januari, saya bilang tuliskan apa yang mau Bapak Ibu jalani selama 1 tahun ini. Coba dicek, waktu itu saya bilang boleh disimpan di Alkitab, boleh disimpan di dompet, masih ada enggak? Jangan-jangan ketika menulis pulang masih punya semangatnya. Begitu bulan Januari lewat, nanti tahun depan paling Bu Fania juga minta kita suruh nulis lagi. Paling kalau nggak begitu ya nanti pasca diingetin lagi suruh nulis lagi. Kebiasaan untuk menunda. Bahkan Minggu Advent dan Natal atau Minggu Advent, masa persiapan mengenang kedatangan Yesus kala itu dan nanti gitu ya. Itu juga seringkali kan dipahami sebagai masa pertobatan. Tapi kalau sekarang diberitakan soal ayo kita segera berbalik kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan, maka banyak nih yang buru-buru langsung bilang pertobatan itu momennya pas Paskah. Aku lebih ngefeel banget kalau bertobatnya itu di MPDK. Dulu LPPS itu pakai istilah MPDK ya, masa penghayatan dasar hidup kekristenan.
Jadi kalau Advent itu harusnya seneng-seneng, bukan soal pertobatan. Bertobatnya sok mben, Paskahai. Yakin deadline kita lewat dari Paskah. Saudara, ketika Tuhan tidak memberikan tanggal, bukan bermaksud antara Tuhan dan kita ada rahasia. Tapi Yesus ceritakan tuh. Dia ceritakan tentang zaman Nuh, ya. Boleh dilanjutkan? Oke. Yesus ceritakan tentang zaman Nuh. Dikatakan orang-orang pada waktu itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Itu bukan soal kita makan, kita minum, kita kawin, mengawinkan, itu dosa, bukan bicara tentang itu. Tetapi itu gambaran bahwa hidup yang dikerjakan oleh orang-orang pada zaman Nuh, itu hidup yang dilakukan tanpa mereka menyadari akan ada sesuatu yang mendekat. Bahkan tadi di dalam Matius 24 diceritakan, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai pada saat Nuh masuk ke dalam bahtera. Saya bayangin kejadian itu kalau diimajinasikan dengan konteks kita sekarang, berarti ketika Nuh lagi masuk ke dalam bahtera bersama dengan hewan-hewan dan orang lain gak ada yang peduli dengan itu gitu kan. Ada yang lagi bikin hajatan, ada yang lagi bikin dangdutan, ada yang lagi nanggep wayang karena anaknya nikah. Mereka tidak peduli akan sesuatu yang sedang mendekat ini. Sampai Nuh masuk ke dalam perahu. Mereka tidak menyadari akan adanya sesuatu yang mendekat. Air bah itu bukan datang tiba-tiba, tetapi karena manusia tidak peduli kepada sabdanya. Kalau kita refleksikan, beberapa kota di Indonesia di musim hujan itu dilanda banjir. Kita juga berdoa bersama-sama buat saudara-saudara kita di Sumatera. Di Jakarta yang dulu sempat hilang banjirnya mungkin datang lagi. Kenapa? Karena pohon-pohon yang hijau, yang tinggi diganti dengan gedung-gedung yang tinggi. Banjirnya gak tiba-tiba datang, tapi karena kita yang kurang peduli. Jadi saudara, kalau kita bicara dalam situasi ini gitu ya, bukan soal makan dan minum atau kawin mengawinkan yang tidak boleh, tetapi hati mereka di mana? Hati mereka kemana ketika Tuhan menyapa, ketika Tuhan mengajaknya? Dan bukankah ini juga bisa terjadi pada kehidupan kita? Kita sibuk bekerja, kita sibuk mengurus keluarga, kita sibuk mengejar target, sampai-sampai tanpa sadar hati kita mulai tumpul. Bukan karena kita menolak Tuhan, tapi karena kita tidak eling kepada Tuhan di tengah kesibukan. Yesus kemudian menjelaskan lagi tentang satu hal dalam situasi ini. Ada dua orang di ladang, yang seorang dibawa, yang seorang ditinggalkan. Ada dua perempuan lagi menggiling, yang seorang dibawa, yang seorang ditinggalkan. Yang pertama saudara, ini bukan soal lokasi. Jadi kalau mau dibawa Tuhan, buruan pergi ke lapangan golf. Nanti dibawa sama Tuhan. Ladang kita sekarang kan itu ya yang paling kelihatan gede. Buruan ke sana. Atau masuk ke satu tempat, lakukan kerja di sana. Ini bukan soal lokasi. Ini juga bukan soal siapa yang lebih rohani. Yesus tidak menjelaskan yang diangkat adalah orang yang lebih rohani, tidak. Dan ini bukan soal pengangkatan murid Yesus ke surga yang dipahami dengan rapture. Tidak. Dalam pemahaman teologi populer,
Seringkali bagian ini dipahami dengan soal diangkatnya orang itu ke surga. Bukan, saudara. Yang mau dijelaskan oleh Yesus dalam cerita ini ketika ada dua orang sama-sama bekerja. Tetapi hati mereka tidak sama. Mereka sama-sama bekerja tetapi yang satu hidup dalam ketaatan, yang satunya hidup dalam keliaran. Yang satunya itu menggiling gandum, gitu ya, dengan perjuangan, kan? Yang satunya cuma nempelin tangan. Kan kadang suka gitu ya. Mungkin kalau lagi mobil mogok nih gitu kan. Ayo Pak, tolong bantuin rame-rame. Semua orang gerudukan demi 5.000 rupiah. Kan biasanya kalau dorong kadang kita suka kasih gitu ya. Kadang gak benar-benar didorong, mau 20 orang juga kalau dia gak ngedorong bareng-bareng, ya gak bakal jalan. Cuma nempelin tangan doang. Ngangkat meja, oh ini udah di luar ya mejanya. Ngangkat meja itu butuh 14 orang saudara. Karena meja kita yang di depan itu dicor. Mau 20 orang kalau mereka semua gak ngeluarin tenaga, juga gak bakal pindah tuh meja. Cuma demi tepuk tangan. Hebat ya, udah bisa ngeluarin meja. Padahal cuma nempelin tangan doang. Kita bisa melakukan kerja yang sama, tapi hati kita mungkin tidak selalu sama. Sama-sama di ladang, tetapi yang satunya sadar kalau dia milik Tuhan, yang satunya justru sedang menjadi hamba uang. Ini yang mau diceritakan dalam penjelasan Yesus. Ada dua, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Di ruang yang sama, ada orang yang terjaga, ada orang yang tertidur secara rohani. Sama-sama di gereja, tetapi yang satu itu memuji dengan kusyuk, tuh gambarnya saya cari dari AI lagi ya. Memuji dengan kusyuk, berdoa dengan kusyuk. Yang satunya lagi ngecek liturgi lewat HP. Notifikasinya masuk. Sebelahnya tuh lagi ngecek tradingnya apa ya hari ini. Oh Shopee ada flash sale nih bentar lagi. Lumayan buat beli baju Natal. Sama-sama di gereja. Tapi hati kita, pikiran kita tidak ada di sini. Saudara, kesiapan itu tidak muncul mendadak. Kesiapan itu dibangun dalam ritme hidup sehari demi sehari. Kalau hal ini saya belajar banyak dari Kul. Kul kalau mau ibadah minggu, mau persekutuan Kul, boleh ditanya. Pasti nyiapin bajunya, gak mungkin kayak kita yang masih muda. Ke gereja jam 9, ya kan? Mandi 9 kurang 15. Selesai mandi baru pilih baju, betul gak? Baru pilih warna lipstik mau pakai apa? Kalau Kul saya yakin gak mungkin begitu. Minggu kebaktian, hari Jumat baju udah disetrika digantung. Jam 8 udah mandi, setengah 9 sudah di sini. Zaman berubah, enggak saudara. Itu bicara soal hati. Niat hati untuk berjumpa Tuhan. Jangan sampai Tuhannya sudah datang, lewat nih kita. Saking santainya hidup kita. Kesiapan tidak muncul tiba-tiba, tetapi dalam ritme hidup sehari-hari. Makanya di sini pesan juga buat teman-teman semua yang akan dibaptis dan juga mengaku percaya, berjaga-jagalah. Kata yang dipakai di sana adalah gregoreo. Tetap berjaga, tetap sadar, tetap membuka mata hati. Itu kata yang dipakai. Ketika kita dengar kata berjaga-jaga, maka Tuhan sedang ingin hati kita terbuka untuk Dia. Jika tuan rumah tahu kapan pencuri datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Saudara, nggak ada pencuri yang ketika mau mencuri itu bilang, Pak,
Bu, 2:30 pagi saya datang ya ke rumah Bapak Ibu. Ada yang pernah punya pengalaman begitu? Saya rasa kok nggak ada. 2:30 pagi saya datang ya, terus dia bilang lagi tolong pintunya jangan dikunci sekalian. Mana ada. Pencuri tidak akan pernah berkata seperti itu. Dan ketika Yesus mengatakan hal ini, Yesus bukan sedang menyamakan dirinya dengan pencuri yang jahat. Tetapi Yesus ingin menegaskan bahwa kedatangannya tiba-tiba. Tidak bisa diprediksi, tidak bisa dihitung dengan kalender dan teori apapun. Artinya yang penting bukan soal mengetahui waktunya, tetapi menata hidup supaya selalu siap. Seperti tuan rumah yang selalu merawat rumahnya setiap hari, bukan hanya ketika pencuri itu akan datang. Nah, saudara-saudara, Minggu Advent pertama tadi dinyalakan sebuah lilin ungu, lambang dari pertobatan dan pengharapan. Melalui Injil hari ini, kita diajak untuk gregoreo, membuka hati bahwa Tuhan tidak jauh. Tuhan dekat dan sedang mendekat. Tuhan dalam kedatangannya bukan ancaman, tetapi pengharapan. Dan di dalam ketidakpastian, seharusnya itu bukan hal yang membuat kita depresi, tetapi justru membuat kita semakin termotivasi untuk dimurnikan dari waktu ke waktu. Tugas kita adalah hidup berjaga setiap hari, bukan asik sendiri memprediksi. Jadi hari ini kita menjalani masa Advent kita dengan hati yang terbuka. Untuk teman-teman yang akan baptis dan mengaku percaya juga menjalani hidup dengan hati yang terbuka. Hati yang siap menyambut Kristus, bukan lagi dengan ketakutan, tetapi dengan sukacita dan kesiapan dalam ketaatan. Soli Deo Gloria. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Kita akan bersama-sama dalam pelayanan sakramen baptis, kudus, dan sidi. Kini akan dilayankan baptisan kudus bagi saudara yang telah menyatakan iman mereka sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang Ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 bagian A. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara-saudara, baptisan kudus adalah tanda dan materai yang kekal atas perjanjian kekal yang diikat Allah dengan umatnya dan menjadikan kita anak-anak Allah untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Melalui baptisan kudus pun kita turut dipersatukan dengan tubuh Kristus menjadi satu gereja yang kudus dan am. Saat ini juga bersamaan dengan peristiwa sakramen baptisan kudus akan juga dilayankan kepada anak-anak kita yang sudah
menerima baptisan kudus pada waktu kanak-kanak mereka. Kini mereka hendak mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Melalui pengakuan percaya, mereka menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus untuk secara penuh berperan serta mengerjakan misi Allah dengan mewujudkan persekutuan serta melaksanakan kesaksian dan pelayanan. Biarlah Roh Kudus memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita untuk berperan serta dalam melakukan misi Allah di dunia. Roh Kudus jugalah yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah kita menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Kristus yang kekal. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Masa awal penciptaan, Roh-Mu yang melayang-layang di atas air memberikan terang dan kehidupan. Dan kini ya Allah, hendaklah terang itu boleh berpendar di antara kami untuk menerangi dunia yang gelap ini. Dengan segala rasa syukur kami, kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini, dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu, dikuburkan bersama dengan Kristus dalam kematian, dan bangkit bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuh-Nya. Curahkanlah kepada mereka Roh Kudus, agar mereka dapat menjadi saksi Kristus, saksi Injil Kristus. Kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus dan juga pengakuan percaya bagi saudara-saudara yang akan menerima sakramen perjamuan kudus dan pengakuan percaya. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya meminta saudara-saudara untuk menyatakan iman saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan disimak pertanyaannya dan nanti ketika nama saudara saya panggil, silakan berdiri untuk menjawabnya. Percayakah saudara kepada Allah Bapa Pencipta dan Pemelihara kita, kepada Yesus Kristus anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membaharui hidup kita? Apakah saudara dengan tulus dan dengan segenap jiwa berjanji memegang pengakuan itu dengan meninggalkan hidup yang lama dan hidup mengikut Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan menjadi saksinya? Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota gereja Tuhan dan bersedia menerima tugas pengutusannya, yaitu dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian? Apakah saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan tata gereja Kristen Indonesia? Apakah jawab Rahel Florensa Elitasari? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Belinda Gracianita? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Clara Fedora Olivia? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Felicia Marta Christian? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Hizkia Antares Kris Mulyanto? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Irana Tia Fedista Rebeka? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Judika Kristina Lumbantoruan? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Christophera Angelica Yulianti? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Ravenza Gustino Putra? Ya, saya percaya dan berjanji. Apakah jawab Trisiana Setiarini? Ya, saya percaya dan berjanji. Umat dimohon bangkit berdiri.
Umat Tuhan, marilah kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang akan dibaptis dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Rahel Florensa Elitasari. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu, Belinda Gracianita. Biarlah Engkau di dalam segala pertumbuhan dari anak-Mu ini senantiasa hadir, sampai ia pada waktunya nanti menghadap Tuhan dengan tidak bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Kristus yang dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah, teguhkanlah hamba-Mu Clara Fedora Olivia. Biarlah Engkau di dalam setiap hari senantiasa hadir dan menolongnya untuk terus bertumbuh di dalam roh, hingga kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Allah yang Maha Pengasih, teguhkanlah hamba-Mu, Felicia Marta Christian. Engkau senantiasa hadir dalam kesehariannya, menuntunnya di dalam roh, sampai kelak ia menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Allah yang Maha Murah, teguhkanlah hamba-Mu, Hizkia Antares Kris Mulyanto. Biarlah Engkau senantiasa hadir dalam tumbuh kembangnya, dan Allah Roh Kudus memimpin kehidupannya, sampai kelak ia boleh menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah, dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Allah yang Maha Kasih, teguhkanlah hamba-Mu, Irana Tia Fedista Rebeka, dengan segala laku hidupnya, biarlah ia semakin berkenan di dalam pimpinan-Mu,
dan ia senantiasa bertumbuh dalam roh-Mu yang kudus, sampai pada waktunya kelak menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Allah yang penuh dengan belas kasihan, teguhkanlah hamba-Mu, Judika Kristina Lumban Toruan. Biarlah Engkau senantiasa bertahta dalam laku hidupnya. Ia menjadi pribadi yang senantiasa bertumbuh. Di dalam roh ia terus bertumbuh sehingga menghasilkan buah-buah memuliakan. Dan biarlah kelak ia boleh menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah yang Maha Kasih, teguhkanlah hamba-Mu, Christophera Angelica Yulianti. Biarlah Engkau nyata dalam segala laku hidupnya, dan ia senantiasa bertumbuh di dalam roh, sehingga kelak ia boleh menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah. Ia boleh dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Allah yang penuh dengan belas kasih, teguhkanlah hamba-Mu, Ravensa Gustino Putra. Engkaulah Allah yang sungguh nyata dalam kehidupannya, yang menyelamatkan kehidupannya. Pimpin dan tolonglah anak-Mu ini untuk bertumbuh di dalam roh, sehingga kelak ia menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Kristus dalam hidup yang kekal. Amin. Ya Allah yang penuh rahmat, teguhkanlah hamba-Mu, Risiana Setiarin. Engkaulah yang telah memanggilnya kembali kepadamu. Di dalam setiap hari Engkau senantiasa menuntun kehidupannya. Di dalam segala lakunya biarlah Allah Roh Kudus mengarahkan kehidupannya. Di dalam keselamatan dalam Kristus, sehingga kelak ia menghadap Tuhan dengan tiada bercacat celah dan dipersatukan dengan jemaat Kristus di dalam hidup yang kekal. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saya akan memberikan berkat kepada setiap saudara-saudara kita yang sudah dibaptiskan dan diteguhkan pada saat ini. Sementara penumpangan berkat akan berlangsung, dan setelah saya menyatakan amin, Bapak Ibu saudara-saudara akan berdiri dan menyanyikan lagu doksologi. Terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara di dalam Kristus kepada kemuliaannya, senantiasa melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Dialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi puji
Berikutnya akan dilakukan penyerahan piagam dan Alkitab oleh Penatua. Saudara-saudara, dengan baptisan dan pengakuan saudara, Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Demikian juga dalam segala situasi yang akan saudara hadapi ke depan. Alkitab yang diberikan, pakailah itu sebagai pegangan kehidupan untuk senantiasa hidup menjunjung kebenaran firman Tuhan. Dan dalam baptisan, saudara-saudara telah dipersatukan dengan Kristus, dan melalui pengakuan percaya, saudara-saudara juga secara penuh telah menjadi anggota gerejanya yang diutus untuk menjadi Injil, saksi-saksi Injil di dalam Kristus. Silakan menghadap kepada umat Tuhan. Umat Tuhan yang berbahagia, terimalah saudara-saudara kita ini sebagai anggota tubuh Kristus, sebagai pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka untuk bersama-sama senantiasa mengerjakan tugas dan panggilan mereka. Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut saudara-saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia. Silakan kembali ke tempat itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk peristiwa hari ini. Sekalipun ada lelah yang harus dibayarkan, tapi kami boleh menjadi saksi setiap anak Tuhan yang merespon panggilan Tuhan. Maka biarlah bersama dengan mereka, kami pun terus mengalami kebaruan di dalam Tuhan. Segala ketakutan itu dienyahkan dari kehidupan kami, karena kami sungguh melihat kedatangan-Mu sebagai masa pengharapan. Di dalam iman dan pengharapan dan kasih itulah, kami pun membawa mereka yang sedang dalam pergumulan hari-hari, di tengah kesehatan, di tengah keterpurukan, di tengah situasi bencana alam. Tuhan menyapa, Tuhan menolong, Tuhan meneguhkan. Pakailah kami ya Tuhan, untuk juga boleh menjadi saluran berkat bagi mereka. Dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya pada 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berdaskan, gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi.
bersama kita bangkit berdiri. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tak tahu ini menyenangkan hati-Mu. Marilah bersama kita membawa persembahan kita di dalam doa. Betapa hati kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Ketika saat ini kami membawa sebagian untuk kami persembahkan, kiranya ketulusan hati kami berkenan kepadamu. Mampukan kami ya Tuhan untuk terus menjadi saluran berkat bagi sesama, hidup penuh kasih seperti Engkau yang terlebih dulu mengasihi kami. Kami menaikkan syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat yang sejati. Amin. Persilakan duduk kembali. Bila badai hidup
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.